Ada nggak orang yang ingatnya sama Allah pas susah? Banyak. Pas dia lagi bahagia, lagi banyak kenikmatan, seakan-akan lupa diri. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah, ibu-ibu, ya, menjadikan doa kita itu sia-sia. Tidak ada doa yang sia-sia. Karena kita meminta kepada Allah yang maha segalanya. Tidak ada sesuatu yang kita minta kok sia-sia, nggak ada. Allah maha mensyukuri hambanya. Hambanya sudah berdoa, Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang akan terbaik buat hambanya. Kita lanjut. Faslun min afatid du'a. Nah, ini di antara penyakit-penyakit berdoa, di antara ya hal-hal yang mencederai doa kita apa sih, ibu-ibu? Di antara afat atau penyakit atau ya minus-minusnya kita ketika berdoa itu apa sih? Satu, terburu-buru minta dikabulkan, atau dia merasa doanya lama nggak dikabulkan, akhirnya dia berkecil hati, kecewa, dan dia lama-lama berburuk sangka, akhirnya dia tidak berdoa. Ini penyakit yang pertama. Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang ingin cepat-cepat doanya dikabulkan dan dia merasa doanya kok lama banget nggak dikabulkan, dan akhirnya berkecil hati, kecewa, putus asa, tidak berdoa lagi, itu ibarat seseorang yang menanam benih. Setelah benihnya ini tumbuh, ada tunasnya, ada mulai kelihatan ya batang kecilnya yang seharusnya dia rawat, dia pupuk, dia siram, ternyata dia biarkan. Dia sudah menanam, sudah berdoa, tinggal menunggu waktu aja nih panen, tinggal menunggu waktunya dikabulkan, tetapi dia pengen cepet-cepet bijinya itu langsung tumbuh, berdaun, kemudian ada tunasnya, ada buahnya, kemudian dia makan buah itu, dia menikmati hasil tanamannya itu. Kita menanam saja lama kan, ibu-ibu, menanam padi, menanam pohon kelapa, menanam pohon pisang, itu kan nggak langsung kita lihat hasilnya saat itu. Apalagi ini berdoa, Allah ingin menguji kita terus. Menanam tanaman saja harus dipupuk, disiram, kalau ada hamanya dibersihkan, kalau ada benalunya disingkirkan. Nah, ini supaya hasil panennya bagus. Nah, sekarang kita berdoa itu sama saja kita harus selalu memupuknya, harus selalu berprasangka baik, harus selalu merengek, supaya apa yang Allah berikan nanti itu memang yang terbaik buat kita. Karena tidak semua yang kita minta itu baik buat kita, dan tidak semua yang Allah minta kemudian Allah kasih berarti Allah cinta sama dia. Perhatikan ibu-ibu, tidak semua orang yang meminta kemudian tidak dikabulkan berarti tandanya
Allah nggak cinta sama dia. Enggak, bukan berarti juga seseorang yang berdoa kok Allah kasih terus, atau mungkin dia nggak berdoa Allah kok kasih terus, tidak berarti Allah cinta sama dia juga. Contoh ibu-ibu kalau ke pasar, kalau ke tempat-tempat belanja, parkir motor enggak? Habis itu ibu-ibu ngasih tukang parkirnya enggak? Ibu-ibu cinta nggak sama tukang parkirnya? Ya kalau tukang parkirnya suaminya cinta. Ibu-ibu kenapa ngasih tukang parkir? Ya karena memang pengen ngasih. Mau tukang parkirnya tatoan, rokok, malak, ibu-ibu ngasih kan, mau ikhlas nggak ikhlas. Allah Subhanahu Wa Taala ketika memberi seseorang doanya dikabulkan, belum tentu Allah cinta sama dia. Dan bukan berarti juga kalau Allah nggak memberi berarti Allah nggak cinta. Intinya kita ini tidak ada ruginya untuk selalu berdoa, dan jagalah doa kita ibu. Kita tunggu hasil panennya. Sekarang gini Bu, ada nggak orang yang nanam pohon belum panen dia udah meninggal dunia? Ada nggak? Ya banyak. Sekarang ibu-ibu kita berdoa terus, ternyata Allah belum kabulkan, kita meninggal dulu. Kita rugi nggak? Enggak. Kapan itu? Kita akan dikasih kapan? Pas kita mati nanti. Begitu juga orang yang menanam dan dia nggak sempat memanen, yang memanen orang lain, dia dapat pahala nggak? Dapat pahala. Artinya ibu-ibu, mari kita terus berdoa, terus meminta, terus merasa butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tidak? Allah itu maha karim. Apa itu karim Bu? Maha mulia, maha dermawan. Ar-Rahim, maha penyayang. Ar-Rahman, maha pengasih. Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya kecewa. Makanya Bu, jauhilah penyakit-penyakit atau bahasa kitanya itu benalu-benalu yang bisa menjadikan doa kita ini kurang didengar Allah atau kurang dikabulkan atau tidak dikabulkan. Di antaranya terburu-buru. Ingat Ibu, seumur hidup kita berdoa, yang Allah berikan itu lebih banyak dari yang kita minta. Ibu pernah minta nafas pas lahir, ya Allah aku minta nafas sampai mati gitu. Nggak pernah kan, tapi Allah kasih kan. Ibu pernah minta anaknya sekian, nggak kan, tapi Allah kasih. Satu sisi ada yang minta anak, Allah nggak kasih. Intinya apa ibu-ibu? Sikap kita ketika mendapatkan nikmat dan mendapatkan ujian. Hidup ini ujian. Hidup ini ujian bagi orang yang beriman. Kalau orang kafir mah nggak akan diuji Bu. Orang kafir diuji juga nggak ada pahalanya dia. Tapi orang beriman diuji pahala terus. Makanya Bu, kita itu harus melihat kenikmatan Allah yang sangat banyak. Sekarang ibu-ibu sholat sehari berapa kali? 5 kali.
minimal 5 kali. Allah ngasih nafas ke ibu tiap detik. Ibu-ibu ibadah di dunia berapa lama sih? 60, 70 umur, dikurangin balik 15. 60 dikurangin 15 berapa? 45. Misalkan kita meninggal dunia umur 60, berarti kita ibadahnya kan cuma 45. Itu belum dipotong tidur, belum dipotong main-main, belum dipotong hal-hal yang kurang baik. Ternyata Allah balas dengan surga. Dibalasnya berapa tahun di surga? Selamanya. Jadi Allah Maha Karim, ibu-ibu. Jangan pernah kita mengatakan Allah zalim atau Allah gak adil. Justru kita yang salah kalau mengatakan begitu. Wa fi sahihil Bukhari, perhatikan ibu-ibu. Di kitab Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan doa setiap dari kalian selama dia tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak dikit-dikit dia bilang, kapan ya doa saya dikabulkan? Kapan ya? Dia nanya kapan-kapan terus. Tapi giliran suruh sholat, hayya 'alas sholah, masih main HP, masih petanan. Tahu nggak petanan? Nyari kutu, masih santai-santai. Giliran doa mintanya cepet, tapi giliran ibadah, coba kalau ibu-ibu hayya 'alas sholah, ya Allah siap aku langsung sholat. Kenapa kalau hayya 'alas sholah tuh, ntar dulu ya Allah ini lagi sibuk. Ya kita ini harus tahu diri, kita ini disuruh untuk segera memenuhi panggilan Allah. Falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibuni, penuhilah panggilanku. Kita disuruh ibadah, disuruh pakai hijab, kadang-kadang masih malas. Minta doa segera dikabulkan. Ya, janganlah kita itu hanya ingin menuntut apa yang kita minta, tapi kita tidak memberikan hak Allah. Hak Allah apa, Bu? Kita beribadah kepadanya. Hak kita apa? Ya Allah beri balasan, beri pahala. Kalau rizki orang kafir, Bu, ibadah, dikasih rizki nggak ibadah, dikasih rizki nggak? Dikasih orang kafir. Jadi nilai plus kita adalah terus berdoa. Jangan kayak orang awam, ibu-ibu. Berdoanya itu kalau pas anak sakit, istri sakit, dia sakit, baru berdoa dia. Ada yang meninggal, baru berdoa. Atau mungkin ada yang berdoa pas maksiat, pasang togel berdoa, mudah-mudahan tembus gitu. Udah maksiat doa udah. Naudzubillah. Apa maksudnya tergesa-gesa, Ibu? Da'autu falam yustajabli. Dia kayak mengatur Allah gitu. Dia seolah-olah jadi penuntut jaksa dia. Ya Allah, saya sudah berdoa, kok nggak dikabulin? Lah emang kita siapa? Kok seakan-akan kita yang menentukan dikabulkannya kapan gitu. Di dalam kitab Sahih Muslim rahimahullah taala beliau menyebutkan hadis,
Rasulullah SAW bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi, akan senantiasa dikabulkan untuk hambaku selama ini Bu, penyakit yang kedua, penyakit doa akhirnya nggak dikabulkan, malam yada' bismin au qati'ati rahim. Penyakit yang kedua Bu, berdoa yang isinya dosa, yang nggak bakalan dikabulkan sama Allah. Berdoa yang isinya dosa tuh misalkan dia ingin berbuat maksiat kemudian berdoa, atau berdoa supaya dia mendapatkan sesuatu yang haram, ya ini tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia berdoa yang isinya memutus silaturahim, ya Allah, si fulan ya dia semoga tidak mendapatkan warisan misalkan, atau dia tidak mendapatkan harta dari orang tua, atau ya Allah semoga saudara saya begini dan begini. Dia memutuskan silaturahim. Nah, itu penyakit-penyakit atau hal-hal yang mencederai doa. Makanya kalau kita berdoa Ibu, jangan pernah kita berkata, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Jangan pernah berkata begitu. Walaupun Allah belum mengabulkan, tapi tetap doa kita pasti dikabulkan. Dikabulkannya dengan 3 cara. Dikabulkannya dengan 3 cara. 1, an yastajiba lahu fid dunya, akan dikabulkan di dunia cepat atau lambat. Dan ini Bu, kebanyakan manusia suka, dan kebanyakan manusia itu bangga. Aku berdoa ini alhamdulillah loh, sekarang sudah kelihatan. Hati-hati Bu, kalau yang ini hati-hati. Banyak orang yang gurur. Apa itu gurur? Tertipu. Misalkan dia berdoa minta harta proyeknya tembus, dia berdoa misalkan jabatannya naik, bisnisnya meluas, tapi kok dia semakin jauh dari Allah. Senang dia dikasih terus, usahanya tidak pernah surut. Kalau dia berdoa kemudian dikasih terus tapi kok dia jauh dari Allah, ini namanya gurur, tertipu dia. Dengan Allah, dia diberi anak, alhamdulillah dikasih anak, harusnya lebih dekat dengan Allah. Tapi banyak orang dikasih anak malah nggak ngaji, malah dia
sibuk dengan dunia, tidak pakai hijab, tiap hari dengerinnya musik, tiap hari ya nonton sinetron, nonton nggak bener, drakor. Kemarin kita ya lihat ada jamaah umroh, kita sudah ingatkan, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti di pesawat itu ada TV-nya, tapi TV-nya itu isinya tuh Al-Quran ada, murotal, tapi kebanyakan tuh film, buka-buka aurat. Kita sudah ingatkan, jangan buka-buka itu, Bu, itu maksiat. Ternyata ada ya ibu-ibu pakai jilbab, nontonnya drakor. Astagfirullah. Kita sudah ingatkan itu. Pakai jilbab, jilbabnya besar. Ngefans sama apa sih itu, BTS apa tuh? Grup nyanyi Korea. Nggak tahu, Bu, BTS bener ya? Mendingan nonton Upin Ipin, nggak dosa. Jadi dia sudah diberikan umroh, sudah dikasih kemudahan Allah. Banyak orang mau umroh bisa nggak? Banyak nggak bisa. Lah kok dia sudah dikasih umroh, sudah ngelihat Ka'bah, sudah diberikan kenikmatan, kok malah masih ngerokok, masih dengerin musik, padahal di sono dengerinnya azan terus, di sono jadi orang soleh banget. Di sini jadi orang tolah-toleh. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kita istiqomah ibu-ibu zaman sekarang. Faslun awqatul ijabah, waktu-waktu yang diijabah. Perhatikan ibu-ibu, supaya doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, ada waktu-waktu yang sangat istimewa dan dikhususkan Allah, lebih besar harapannya dikabulkan. Tidak semua waktu mustajab ibu-ibu. Ada lebih dari 6 waktu dan tempat di mana doa kita lebih besar harapannya dikabulkan. Tetapi ingat, sebelum kita mengetahui waktu-waktu yang mustajab, kita harus benar-benar berdoa dengan penuh keikhlasan, adab, etika. Nanti kita akan jelaskan. Dan juga ibu-ibu, hadirkanlah hati ibu-ibu ketika berdoa. Ibu-ibu kalau berdoa itu hatinya konsentrasi, yang ibu minta tahu. Ibu minta apa ketika berdoa tuh ibu harus paham yang diminta. Yang kalau isi doanya bahasa Arab, ibu juga usahakan tahu artinya. Coba ibu-ibu tahu nggak artinya doa misalkan Allahumma gfirli dzambi kullahu awalahu wa akhirahu wasjillahu wa saghirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Tahu nggak bu artinya, Bu? Embuh. Lagi gimana kita mau dikabulkan, isi doa kita nggak tahu? Iya, itu namanya ngelindur, Bu, kalau nggak tahu. Ibu-ibu kalau minta sama suami pas habis bangun tidur kan ngelindur, Mas aku minta pizza gitu. Kira-kira suaminya ngasih nggak? Ngelindur kamu ya?
Tapi kalau ibu-ibu udah sholat, wajahnya cerah, duduk di depan suami, menggenggam tangan suami, "Mas, aku boleh minta ya? Aku minta baju baru ya, ini bajuku udah bolong-bolong." Kira-kira suami ngasih nggak? Ya kasih, soalnya ibu benar-benar minta itu sadar, ibu yang benar-benar mengucapkannya dengan penuh keseriusan. Kalau ngelindur nggak dikasih, Bu. Ngelindur itu kan dia nggak tahu apa yang dia ucapkan. Kalau ibu-ibu nggak bisa dengan bahasa Arab, ya dengan bahasa Indonesia. Mungkin ibu bertanya, "Lah kan yang penting udah doa, Pak Ustadz." Iya, ibu dapat pahalanya dari sisi doanya. Tapi dikabulkannya belum tentu, karena ibu nggak tahu yang diminta. Makanya ibu-ibu usahakan hafalkan arti dari doa-doa itu. Ibu-ibu kalau membaca doa, baca artinya, Bu. Apa sih artinya Rabbana atina fid dunya hasanah? Ini udah tahu semua ya. Rabbana, ya Allah, Rob kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dunia, hasanah, kebaikan. Ya minimal ibu tahu lah artinya. Wafil akhirati hasanah, dan juga di akhirat kebaikan. Waqina adzabannar, dan peliharalah kami dari api neraka. Alhamdulillah, ini doa sabu jagat tahu, jangan sampai nggak tahu. Iya, karena doa ini meliputi dunia akhirat, makanya disebut doa sapu jagat. Yang pertama ibu, waktu yang mustajab, as-sulusul akhir minal lail, sepertiga malam terakhir. Yang kedua, indal adzan, setelah adzan langsung. Kapan itu? Setelah adzan langsung. Ibu setelah adzan itu baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'adtah. Habis itu Bu langsung doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau minta anak, Rabbi habli minas sholihin, atau minta suami yang soleh, atau minta anak yang soleh, atau minta dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Ketiga, bainal adzani wal iqamah, di antara adzan dan iqamah. Tadi kan setelah adzan langsung, nah setelah itu ibu berdoa, kemudian sholat sunnah kan. Nah sebelum iqamah, sebelum masjid mengumandangkan iqamah, setelah adzan, sebelum iqamah, ibu-ibu doa loh. Yang keempat, sebelum salam ketika sholat, dan setelah salam, setelah zikir. Sebelum salam ketika sholat dan setelah berzikir, itu waktu mustajab. Yang kelima ya, yang kelima, ketika khotib sedang naik mimbar sampai sholat Jumat. Ibu-ibu kan sholat duhur di rumah kan, jadi ibu-ibu kalau dengar khotibnya udah naik, nah ibu-ibu doa. Nggak dengerin khutbah nggak apa-apa, kan wanita nggak wajib. Doa sampai waktu sholat Jumat. Yang keenam, pada setelah asar sebelum maghrib hari Jumat. Setelah asar sebelum maghrib hari Jumat. Kita bahas satu-satu ibu-ibu. Yang pertama, sepertiga malam terakhir. Ini waktu yang paling afdol sehari semalam. Ibu-ibu,
sesuatu yang akhir itu biasanya yang terbaik. Saya tanya ibu-ibu, siang hari waktu yang paling baik kapan? Siang hari, sore. Malam hari waktu yang paling baik sepertiga malam terakhir. Ibu-ibu, jumlah hari ada berapa? 7. Hari pertama apa? Ahad. Senin hari kedua, Bu. Kita orang Islam, Ahad 1, Isnin 2, Sulasa 3. Ahad Isnin. Itu sepertiga hari pertama. Sepekan ya. Selasa, Rabu, apa namanya? Ahad, Senin. Atau Ahad, Senin, Selasa. Rabu, Kamis. Nah, terus Jumat itu sepertiga hari terakhir. Itu terbaik hari terbaik hari apa, Bu? Hari Jumat. Itu sepertiga hari terbaik kan? Kemudian bulan Ramadan ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, sama 10 hari terakhir. Mana yang paling baik? 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Kemudian bulan yang paling baik bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan bulan keberapa? Bulan ke-9 kan? Bulan pertama apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. 4 kan? Terus Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah atau Jumadal Akhirah. Terus Rajab, Sya'ban. 4 kedua kan? 4 ketiga apa? Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 4 terakhir terbaik juga, ibu-ibu. Jadi semua yang terakhir itu terbaik. Suami terakhir juga suami terbaik berarti ya? Ya enggak lah, suami pertama dong. Asalkan beriman dan beramal soleh. Nabi terbaik, nabi yang awal apa tengah apa akhir? Siapa aja nabi terakhir? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu nabi terakhir. Nabi pertama Adam, Rasul pertama Nuh, Nabi pertengahan Ibrahim, sampai Yakub, Yusuf. Itu pertengahan. Terakhir Musa, Isa, Muhammad. Itu 3 nabi ulul azmi, nabi terakhir. Jadi yang terakhir-terakhir itu terbaik, Bu. Tapi ya kalau anak belum tentu anak terakhir anak terbaik. Nah, sama kayak makanan, Bu. Makanan yang terbaik itu suapan terakhir. Makanya, Bu, kalau makan habisin. Kalau makan habisin. Kenapa, Bu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu keberkahan makanan itu di awal, di tengah, apa akhir. Tetapi ya, suapan terakhir usahakan habis karena itu yang terbaik. Gitu, Bu ya. Begitu juga malam, ibu-ibu. Malam itu yang terbaik sepertiga malam. Kenapa, Bu, terbaik? Karena saat itu banyak manusia sedang tidur, sedangkan Allah sedang turun ke dunia. Ibu-ibu, walillahil matsalul a'la. Kalau ada presiden sedang mendatangi secara rahasia, ibu-ibu, secara rahasia mendatangi suatu desa.
penduduknya pada tidur semua, hanya sedikit yang bersihin sampah, yang kerja. Kira-kira presiden ini senang sama yang mana? Senang sama yang tidur apa yang bersihin sampah, apa rajin gitu? Walillahil matsul a'la, Bu. Allah juga, Bu. Allah lebih suka orang di sepertiga malam terakhir itu bangun berdoa. Ibu-ibu, makanya usahakan sepertiga malam terakhir, walaupun nggak dari jam 3 lah ya, sepertiga malam terakhir itu dari jam 2. Usahakan jam 4 lah, nggak masalah. Jam 4 atau jam setengah 5 kurang 5 menit nggak masalah. Kita sempat sholat dan sempat berdoa. Kenapa ibu-ibu? Karena saat itu Allah sedang melihat dan mengamati hamba-hambanya. Siapa yang sedang berdoa akan aku kabulkan. Siapa yang sedang istighfar akan aku ampuni. Siapa yang sedang minta akan aku beri. Itu janji Allah, ibu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kita tidak usah mikirin Allah turun gimana ya, nggak usah mikirin ke situ, Bu. Yang kita pikirin diri kita lagi ngapain. Itu yang kita pikirin, Bu. Makanya, Bu, beruntunglah punya suami yang rajin sholat malam. Kalau suami kita nggak sholat malam, ya kita bangun, terus kita bangunin suami, percikin pakai air, jangan seember, cipratin aja. Rahimallahu rajulan qama minal laili fayusalli fa'ayqadha ahlahu fa idza abad rasya ala wajhihi bima au kama qol. Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam, kemudian dia sholat semampu dia, terserah, mau 11, mau 9, mau 7, mau 5, mau 3, mau 1. Kemudian dia membangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau, ciprati dengan air. Ciprati berarti tangan kita celupkan ke air, kemudian ciprat ke mukanya. Bukan dilapin gitu ya. Ya, itu hadisnya, Bu. Mudah-mudahan setelah ini kita sepertiga malam terakhir itu selalu bangun. Amin. Makanya, Bu, jam 8 tidur, jangan begadang. Kecuali ibu ngobrol sama suami. Begadang yang dapat pahala, pengen tahu nggak, Bu? Menemani suami ngobrol, itu dapat pahala. Tapi ngobrolnya jangan ghibah ya. Kalau ghibah ya malah dapat dosa. Begadangnya jangan nonton TV, nonton bola, kecuali nonton ceramah ya nggak apa-apa. Susunannya gini, Bu. Ini susunannya ibu kalau bangun malam susunannya. Setelah bangun, ibu-ibu baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Dari situ nyampe ayat 200. Dari ayat 190 nyampe ayat 200, itu pertama. Walaupun ibu belum wudu, baru bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Habis itu baca itu, Bu. Habis itu apa? Ibu kemudian pergi buang hajat ke kamar mandi, wudu, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat witir. Habis itu, Bu, habis sholat witir, ibu berdoa. Kalau sudah berdoa, masih ada waktu, istighfar. Dalilnya mana, Bu? Silahkan buka surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat ayat
20 18. Silakan dibaca artinya, Bu. Surat Az-Zariyat surat ke-51 50 ya. Ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Baca artinya, Bu. Ada yang udah ketemu? Iya, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Jadi ibu jangan bingung, pada akhir malam ngapain ya? Minta ampun, Bu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Atau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terserah, Bu. Yang penting ada kata-kata istighfar. Kemudian yang kedua, Bu, setelah azan. Ibu-ibu mau masuk surga enggak? Maulah, saya juga mau, Bu. Ketika ibu dengar azan, ucapkan seperti muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ibu bilang asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kata Rasulullah, Bu, kalau ibu ikut dari awal sampai akhir dijamin surga. Asalkan ikhlas. Makanya, Bu, kalau lagi adzan usahakan dengerin dan ikuti, jangan malah ngobrol, jangan malah ngerumpi, jangan malah mantengin yang lain. Usahakan. Habis itu apa? Baca doa setelah adzan. Allahumma sholli ala Muhammad dulu, salawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru baca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Dan sampai situ, tidak ada innaka la tukhliful mi'ad. Setelah itu ibu berdoa terserah, karena itu waktu mustajab. Yang ketiga, ibu, antara adzan dan iqamah. Ketika antara adzan dan iqamah, silahkan ibu-ibu berdoa, menghadap kiblat, angkat tangan, sempetin, Bu, doa, Bu. Minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta rezeki yang halal, minta dimudahkan urusannya, minta diampuni dosanya. Yang keempat, sebelum salam. Ibu-ibu sebelum salam usahakan doa. Doa minta perlindungan dari fitnah, 4 fitnah ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Terus jangan lupa doa ini juga, Bu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau mau ditambah doanya Abu Bakar, Rabbi inni dzalamtu nafsi
la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kalau mau doa juga, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hutang dan pikun, dan dari dosa, dosa dan hutang. Habis itu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Habis salam zikir, habis zikir doa lagi nggak apa-apa. Kemudian yang kelima, ketika khatib naik mimbar. Ini bagi ibu-ibu ya. Kalau bagi laki-laki kan dengerin khutbah. Dengerin khutbah, jangan malah sibuk berdoa. Dengerin khutbah wajib. Nah, kalau pas imam duduk di antara dua khutbah, silahkan doa. Silahkan berdoa bagi laki-laki. Kalau ibu, panjang waktunya. Yang terakhir Bu, setelah asar, sebelum maghrib di hari Jumat. Kenapa Bu di hari Jumat? Karena itu hari terbaik dan asar itu waktu terbaik. Rasulullah SAW bersabda, fihi sa'atun, pada hari Jumat itu ada satu waktu. Ma min muslimin yad'u Allah ta'ala wa yusalli wa yusadifu dzalikal waqt illa a'tahu hajatahu. Tidaklah seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang bertepatan dengan waktu setelah asar itu, kecuali akan Allah beri semua hajatnya. Makanya ibu, kalau bisa ditulis tuh di rumah, setelah asar sholat Jumat doa. Apa harus dari mulai asar sampai maghrib kita doa terus? Ya tergantung kesibukan ibu. Kalau ibu bisa doa terus tuh dari mulai asarnya, setelah asar sampai sebelum maghrib, karena pasti bertepatan ya enggak? Tapi kalau kita nggak sanggup, ya sudah setelah asar langsung, atau pas tengah-tengahnya, atau pas mau maghrib. Kenapa? Karena hari Jumat itu Bu, hari yang terbaik. Surga diciptakan hari Jumat. Nabi Adam masuk surga hari Jumat. Dikeluarkan dari surga hari Jumat. Diturunkan ke bumi hari Jumat. Kiamat terjadi hari Jumat. Pokoknya hari Jumat Bu. Ya. Demikian itu yang bisa kita bahas. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada hadiah. Tapi kalau ada yang mau bertanya silahkan, atau saya nanya dulu. Yang mau bertanya silahkan, nanti ada kuis. Mungkin 5 menit bertanya atau 10 menit.
Oh ya, silakan Bu. Iya. Dikunci ya? Silakan Bu. Iya. 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 Pertanyaannya bagus. Berdoa setelah sholat wajib itu mengangkat tangan atau tidak? Kalau setelah sholat wajib, jangan sering-sering mengangkat tangan. Yang mengangkat tangan itu setelah sholat sunnah. Kenapa Ibu? Karena setelah sholat wajib, kita itu yang disuruh itu zikir dulu. Setelah zikir, kita selipin dengan doa, dan doanya nggak perlu angkat tangan. Tapi kalau setelah salat sunnah, silahkan angkat tangan. Itu Bu yang rajih begitu. Karena Rasulullah SAW itu ketika setelah salat itu tidak mengangkat tangan. Setelah salat wajib itu tidak mengangkat tangan. Tapi kalau setelah salat sunnah itu mengangkat tangan. Di antara adzan dan iqamat mengangkat tangan. Setelah asar, sebelum maghrib, hari Jumat mengangkat tangan. Di sini belum disebutkan semua Bu. Ketika turun hujan mengangkat tangan. Ketika melihat orang lain mendapat nikmat, angkat tangan. Iya. Iya. Zikir dulu Bu, zikir dulu. Nggak harus mengangkat tangan kalau setelah sholat wajib. Iya. Karena ketika kita sujud pun kan nggak mengangkat tangan Bu. Sebelum salam juga nggak mengangkat tangan, gitu kan? Jadi kalau pas sholat kita doanya nggak mengangkat tangan. Tapi kalau setelah sholat sunnah mengangkat tangan. Atau kalau setelah sholat wajib boleh mengangkat tangan, tapi jangan setiap selesai sholat wajib setelah zikir mengangkat tangan terus, jangan. Ya Bu? Iya. 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 Tapi dalam hati kita aminin apa bagaimana, apa kita diam aja Ustaz? Apa ya Ustaz ya? Iya. Dilihat imamnya Bu. Kalau imamnya orang alim, kita ikut angkat tangan. Tapi kalau imamnya nggak alim dan nggak tahu yang dia doa, apalagi doanya salah, kita nggak usah angkat tangan. Terus dari mana kita tahu imamnya alim apa enggak? Karena kadang-kadang Bu, yang baca itu doa kunut itu kadang-kadang bacanya salah. Kalau mau benar, Allahumma hdina fi man hadait. Kalau dia Allah mahdini, jangan kita aminin, dia doa buat dia. Wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma. Wa qina syarra ma, enggak ada birahmatikanya.
Wa qina syarra ma qadait. Itu yang diaminin. Itu kalau imamnya orang yang berilmu. Tapi kalau orangnya nggak berilmu, nggak usah, Bu. Karena dia nggak tahu yang dia doa. Kan tadi syarat doa apa? Orangnya tahu apa yang dia baca. Kita diam aja, Bu. Ada lagi? Ya. Ya. Apakah wajib sholat taubah? Enggak wajib, Bu. Sunnah aja. Sholat taubah enggak wajib. Yang wajib apanya? Taubatnya yang wajib. Sholatnya mah enggak wajib. Setiap kita berbuat dosa, Bu, kita wajib bertaubat. Tapi tidak wajib sholat taubat. Yang wajib sholat 5 waktu, itu yang wajib. Tapi kalau taubat, Bu, itu wajib. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Jika mereka berbuat fahisyah dan dosa besar, mereka ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka minta ampun atas dosa-dosa mereka. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan dosanya sedangkan mereka tahu. Itu namanya taubat. Kalau sholat taubat tidak wajib, sunnah. Itu ya, Bu ya. Ya, pertanyaan pertama. Tutup bukunya. Sebutkan 6 waktu mustajab. Tutup bukunya. Yang jawab satu aja. Oh, Modesto disebut, Modesto. Yang belum pernah jawab. Antara adzan dan iqamah 2. Sepertiga malam terakhir 3. Hari Jumat pada asar 4. Ketika safar nggak disebut tadi, Bu. Ketika safar belum dijelasin. Yang tadi aja, Bu. Hah? Khotib naik mimbar 5. Setelah sebelum salam 6. Setelah azan. Ya, jazakallahu khairan. Pertanyaan kedua. Sebutkan urutan amal setelah tidur supaya kita mendapat pahala. Yang lain tenang dong. Kalau nggak jawab, dengerin yang jawab. Al-Baqarah. Ali Imran kedua. Berdoa terus 3. Ya 4. Ya dan ya, barakallahu fiik. Masya Allah, bagus. Tenang, hadiah udah ada. Soal ketiga.
Sebutkan atau jelaskan ada 3 penyakit doa. Yang tadi kita bahas, penyakit doa banyak, tapi 3 aja yang tadi kita bahas. Ya, terus mengandung dosa. 3 sudah. 1 lagi. Mustahil. Tapi tadi ada yang pertama tuh, tergesa-gesa. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu 2 menit. Silahkan. Itu cuma 3, Bu. Oh, itu. Iya. 1 lagi. Sebutkan apa akibatnya kalau kita berhenti atau bermalas-malas berdoa? Apa akibatnya? Tadi barang siapa yang tidak minta begini-begini, apa akibatnya kalau kita berhenti nggak minta sama Allah, nggak mau berdoa sama Allah? Apa akibatnya? Jawabannya apa? Betul. Allah akan marah kalau kita berhenti berdoa. Silahkan kasih hadiah. Ya, demikian para ummahat, ibu-ibu, atas segala kehadirannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga menambah ilmu dan amal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.